Perkenalkan, nama saya Carolina Ditas Nugraini dari kelompok 6. Di sini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi 2.3 sistem neuroendokrin dan indera khusus. Skenarionya, seorang pria berusia 65 tahun dibawa ke IGD oleh keluarga karena mengalami pelemahan pada lengan dan juga tungkai kanan 2 jam yang lalu. Kemudian keluarga pasien ini juga melaporkan pasien ini berbicara terbata-bata dan sulit menyusun kata-kata, tampak bingung juga ketika diajak berbicara. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari anterior posterior dan fungsinya. Untuk sirkulus Willis ini strukturnya terdapat arteri cerebri anterior yang bercabang menjadi arteri carotis interna. Arteri ini menyuplai bagian media lobus frontal dan parietal. Kemudian arteri communis anterior bercabang menjadi arteri cerebri anterior kiri dan kanan. Lalu ada bagian lateral itu ada arteri carotis interna kiri dan kanan bercabang menjadi arteri cerebri anterior, arteri cerebri medial, dan arteri choroidea anterior. Itu menyuplai bagian interior otak. Kemudian bagian posterior itu arteri communis posterior bercabang menjadi arteri carotis interna dan arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior kanan dan kiri ini bercabang menjadi arteri basilaris. Sirkulus Willis ini memungkinkan distribusi ulang aliran darah jika salah satu arteri besar itu tersumbat. Arteri ini membantu menjaga perfusi cerebral secara konstan. Fungsi dari sirkulus Willis ini itu juga sebagai sistem cadangan suplai darah dan menjaga aliran darah di otak agar tetap stabil bila terjadi sumbatan. Jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus. Untuk fungsi utamanya, traktus corticospinalis itu sebagai gerakan motorik volunteer, sadar, gerakan halus. Untuk traktus spinothalamikus itu menghantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar. Titik awal dan akhir itu traktus corticospinalis, korteks motorik primer di gyrus presentalis di lobus frontal. Kalau neuron motorik itu di bawah anterior medulla spinalis. Kalau traktus spinothalamikus, reseptor sensoriknya itu di ganglion spinal. Kalau yang sekunder di medulla spinalis. Untuk yang thalamus itu di nucleus ventralis posterolaterales itu ke korteks sensorik. Untuk lokasi penyilangannya, traktus corticospinalis itu di medulla oblongata, menyilang ke kontralateral membentuk traktus corticospinalis lateralis. Terus kalau yang traktus spinothalamikus itu masuk ke medulla spinalis, menyilang melalui commissura alba ke kontralateral. Untuk letak relatif di medulla spinalisnya, traktus corticospinalis itu di kolumna lateral dekat dengan cornum anterior. Terus traktus spinothalamikus itu di kolumna lateral, tetapi lebih superficial dari corticospinalis. Sebutkan bagian traktus cerebri dan minimal 2 struktur penting, mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Untuk yang mesencephalon itu terdapat pudendculus cerebri, itu ada crus cerebri dan tectum
tegmentum mesencepali. Ada fossa interpediculoris dan substantia nigra. Itu ciri khasnya bagian yang lebih hitam. Terus terdapat aqueductus mesencepali dan tectum mesencepali. Terus ada terdapat colliculus superior, colliculus inferior, dan nervus 4. Terus genukleatum lateral dan medial, brachyum colliculi superior dan inferior. Untuk bagian pons itu depan atau ventral itu terdapat pars bacillaris pontis. Kalau yang di belakang atau dorsal itu pars tegmentalis pontis. Untuk yang pars bacillaris pontis itu nervus cranial yang keluar dari pons, terdapat nervus 8 dan nervus 78 dan 56. Kalau yang 78 itu keluarnya itu di angulus cerebropontius. Kalau yang nervus 8 itu di angulus cerebropontinus. Kalau yang 56 itu yang 5 itu di brachydactyly pontis, kalau yang 6 itu di sulcus bulbopontis. Nah, di sulcus bulbopontis itu terdapat arteri bacillaris pontis. Tegmentalis pontis dibagi dua, ada fascia dorsalis medulla oblongata. Itu terdapat sulcus limitans, terdapat sulcus limitans dan sulcus medianus posterior. Terdapat colliculus facialis dan striae medullaris. Kalau yang colliculus facialis itu gonu interna, nervus facialis, nucleus nervi occlusans. Kalau yang striae medullaris itu nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatoris. Untuk yang medulla oblongata bagian depan atau ventral itu terdapat oliva piramis, terdapat decus satior, pyramidum, terdapat sulcus ventrolateral dan terdapat nervus glossopharyngeal, nervus vagus, hipoglossal dan aksesori. Untuk yang piramis itu terdapat piramis itu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis. Kalau yang oliva itu penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivaris yang bagian inferior. Terus terdapat sulcus ventrolateral itu dilewati oleh nucleus nervus vagus. Terus ada decusatio pyramidum itu memisahkan tractus pyramidum. Ini untuk bagian dorsal atau belakang itu terdapat pusat vasomotor kardioresepsi, itu terdapat trigonum nervus vagus dan trigonum nervus hypoglossum. Kemudian ada fasciculus cuneatus, itu mengatur somatomotorik ekstremitas atas. Kemudian ada fasciculus gracilis, itu mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari ketiga nervus cranialis motorik. Untuk fungsi utamanya nucleus nervus 3 oculomotorius itu untuk gerakan mata ke atas ke bawah, kontriksi pupil. Untuk lesi supermotor neuron itu
ptosis atau kelemahan gerakan mata. Lesi lower motor neuron itu down and out, dermidiosis, kemudian nucleus nervus 4 trochlearis itu menginervasi musculus obliquus superior untuk depresi mata saat abduksi. Lesinya di corticobular contralateral, kemudian lesi lower motor neuron itu dublia vertikal, kompensasi kepala strabimus. Kemudian nucleus nervus 6 abducens itu untuk abduksi mata. Lesinya yang upper motor neuron itu disfalsi, tidak bisa melirik ke sisi kontralateral. Esotropia tidak bisa abduksi. Ini untuk fungsi nervus cranealis itu untuk motorik. Kemudian jelaskan lokasi fungsi area Brodmann. Untuk area Brodmann-nya itu ada 4, itu area motorik primer di gyrus praecentralis, di lobus frontal itu untuk motorik gerakan volunteer. Ada 312 itu area sensorik primer di gyrus pocentralis itu untuk suhu, nyeri, dan raba tekan. 44 dan 45 itu untuk area bicara atau motorik, area Broca di gyrus frontalis inferior itu untuk area bicara. Kemudian area 22 itu area auditory sekunder di gyrus temporalis superior itu untuk pemahaman bahasa. Mengapa okusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengkaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Untuk jawabannya, arteri cerebri media itu mencakup area korteks motorik seperti wajah dan lengan, sedangkan area korteks itu mengatur tungkai. Itu diudarai oleh arteri cerebri anterior. Kemudian homunculus itu kenapa ada kaitannya dengan homunculus itu karena terdapat area Brodmann 4 motorik primer di gyrus presentalis, yang dimana itu bagian lateral ke wajah dan lengan. Karena semakin lateral posisi suatu area itu semakin kecil bagian tubuh yang dikendalikan secara motorik. Nah, arteri cerebri media ini memperdarahi bagian lateral hemisfer cerebri pada gyrus presentalis dan pocentralis di bagian lateral itu untuk motorik dan sensorik, yang itu oleh area 44 dan 45 dan area Brodmann 2 itu sebagai pusat bahasa. Kemudian jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dan mengkaitkannya dengan struktur circulus willis yang terlibat. Itu darah dari karotis interna itu mengalir ke arteri cerebri anterior kanan, kemudian bercabang menjadi arteri communis anterior dan arteri cerebri anterior. Itu darah menyuplai bagian medial. Kalau darah dari arteri vertebralis itu bercabang menjadi arteri basilaris, kemudian menjadi arteri cerebri posterior kiri dan arteri communis posterior kiri, yang bercabang distal arteri karotis interna itu untuk menyuplai bagian lateral. Kemudian
Arteri vertebralis itu bergabung membentuk arteri basilaris, bercabang ke arteri cerebri posterior. Darah ini dapat dialirkan melalui arteri communis posterior ke wilayah anterior. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.